Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat datang kembali di channel Edien. Salam sehat dan sejahtera buat semuanya. Nah, di video kali ini saya akan bahas topik tentang Pitagoras yang kedua. Ini merupakan lanjutan dari Pitagoras yang sebelumnya ya, Pitagoras pertama ya. Dalam segitiga ABC berlaku kebalikan teorema Pitagoras ya, yaitu yang poin pertama, jika A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di A ya. Nah, maksudnya itu seperti ini ya. Jadi ini gambar segitiga. Oke, yang ini saya misalkan huruf A, ini B, yang ini adalah C ya. Nah, jadi di hadapan sudut A ini ya, panjang sisi di hadapan sudut A ini saya misalkan dengan A kecil ya. Nah, jadi panjang sisi di hadapan sudut B ini adalah B kecil, dan panjang sisi di hadapan sudut C ini adalah C kecil ya. Nah, jika A kuadrat ya, jika A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, oke, maka sudah dipastikan bahwa segitiga ABC itu siku-sikunya adalah di A ya. Oke, poin berikutnya, jika B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di B ya. Nah, kalau gambarnya seperti ini. Ini A, yang ini B, ini adalah C ya. Jadi A, B, C. Nah, ini panjang sisi di hadapan sudut B ini B kecil. Panjang sisi di hadapan sudut C ini C kecil. Dan panjang sisi di hadapan sudut A ini adalah A kecil ya. Nah, jika B kuadrat ya, jika B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga ABC siku-sikunya adalah di B. Berarti sikusnya di sini ya. Nah, poin berikutnya, jika C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, jadi kalau misalnya ini C kuadrat ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di C. Berarti gambarnya nggak boleh seperti ini lagi. Berarti gambarnya harus seperti ini ya. Nah, karena siku-sikunya di sudut C ya. Ini B, yang ini A ya. Nah, jadi kita nggak usah ambil pusing ya tentang peletakan huruf mana yang A, B, C ya. Ini bebas ya. Yang penting ini di hadapan ya, panjang sisi di hadapan sudut siku-siku ini rumusnya selalu ini ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ya. Jadi panjang sisi di hadapan sudut siku-siku ini rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ya, selalu dijumlahkan ya. Jadi berapapun angkanya, misalnya seperti ini. Nah, ini siku-sikunya di sini ya. Ini misalnya 3, ini misalnya 4. Nah, kita fokusnya panjang sisi di hadapan siku-siku. Nah, kita mau cari S. Nah, ya udah, berarti X kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat ya. Nah, ini saya ingatkan kembali ya, bahwasanya nama yang ini, sisi yang ini adalah sisi siku-siku ya. Ini sudah dibahas di video sebelumnya ya. Sementara sisi di hadapan siku-siku ini namanya adalah sisi miring atau hipotenusa ya. Jadi kalau yang mengapit sudut siku-siku, ini namanya sisi siku-siku ya. Kalau di hadapan sudut siku-siku, ini namanya adalah sisi miring ya, atau hipotenusa ya. Nah, berikutnya, dalam segitiga ABC berlaku hubungan panjang sisi terhadap jenis segitiga ya, yaitu, nah, jika A kuadrat lebih kecil dari B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga ABC sudah dipastikan adalah segitiga lancip di sudut A ya. Nah, kita perhatikan gambar ini ilustrasinya ya. Nah, ini saya misalkan nih A, ini B, ini C. Oke. Nah, jadi jika panjang sisi di hadapan sudut A ya, ini A, ini B, yang ini C. Nah, jadi jika A kuadrat, ini ya, A kuadrat lebih kecil dari B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga ABC adalah segitiga lancip di A ya. Nah, jadi ini bukan termasuk sudut siku-siku ya. Karena ini A kuadrat lebih kecil dari B kuadrat tambah C kuadrat ya. Nah, jadi ini kita nggak bisa, oh ini mirip segitiga siku-siku, berarti ini pasti siku-siku. Nah, tidak bisa seperti itu juga ya. Kita harus membuktikan bahwasanya apakah panjang sisi A ini sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat atau tidak ya.
Jadi kalau tidak sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, berarti ini bukan segitiga siku-siku atau triple Pythagoras ya. Ini adalah segitiga lancip jika A kuadratnya lebih kecil dari B kuadrat tambah C kuadrat ya. Nah, gimana kalau misalnya A kuadratnya itu lebih besar dari B kuadrat tambah C kuadrat? Nah, contohnya seperti ini gambarnya. Ini sudut A, ini sudut B, yang ini adalah sudut C ya. Oke. Nah, jika panjang sisi A ya, berarti sudut di hadapan A nih ya. A kuadrat ini ternyata lebih besar dari B kuadrat ditambah dengan C kuadrat ya. Maka sudah dipastikan segitiga ABC ini adalah segitiga tumpul ya. Jadi tumpulnya di mana? Tumpulnya adalah di sudut A ya. Nah, hal ini juga berlaku untuk jika B kuadrat dan C kuadrat ya. Nah, ini kalian bisa coba sendiri. Nah, jika B kuadrat lebih kecil A kuadrat tambah C kuadrat, ya, maka segitiga ABC adalah segitiga lancip di B. Nah, jadi ini kita bisa gambarkan sama seperti ini ya. Ini tinggal kita ganti huruf A-nya jadi B ya. Nah, begitu juga dengan panjang sisi C ya. Nah, jadi yang penting kita udah ngerti konsep yang pertama nih ya. Intinya jika A kuadrat lebih kecil B kuadrat tambah C kuadrat, berarti segitiga lancip di A. Ini juga sama, B kuadrat lebih kecil A kuadrat tambah C kuadrat, berarti segitiga lancipnya di B. Oke, begitu juga dengan C kuadrat lebih kecil A kuadrat tambah B kuadrat, berarti segitiga lancipnya adalah di sudut C ya. Nah, kalau lebih besar gimana? Berarti segitiga tumpul ya, di sudut yang diuji ini ya. Oke, nah triple Pythagoras ya, triple atau tiga Pythagoras adalah tiga bilangan asli yang tepat untuk menyatakan ukuran panjang sisi suatu segitiga siku-siku ya. Nah, jadi di slide pertama tadi, ini kalau kita udah dapat bahwasanya A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, berarti ini sudah dipastikan bahwa ini adalah segitiga siku-siku atau triple Pythagoras ya. Nah, karena ini sama dengan, berbeda halnya dengan simbol yang lebih kecil dan lebih besar ini ya. Oke, supaya lebih jelasnya nih kita lihat contoh soal yang pertama ya. Yang pertama nih, tunjukkan bahwa segitiga yang berukuran 4 cm, 3 cm, dan 5 cm adalah sebuah segitiga siku-siku ya. Nah, kita perhatikan. Misalkan sisi terpanjang itu adalah A. Nah, kita lihat sisi terpanjangnya nih, misalkan ini adalah huruf A ya. Nah, jadi ini A-nya 5 cm, B-nya 4 cm, dan C-nya adalah 3 cm. Ini bebas ya. Kamu mau buat B-nya 3 cm atau C-nya 4 cm juga tidak masalah ya. Yang penting kita fokus ke sisi terpanjangnya dulu ya. Jadi ini sisi terpanjang, ini misalkan adalah A. Nah, kita hitung dulu sisi terpanjangnya. Kita kuadratkan. Jadi A kuadrat itu sama dengan 5 kuadrat ya, 25 ya. Nah, lalu kita hitung sisi-sisi yang lain ya, yaitu B kuadrat tambah C kuadrat. Berarti B kuadrat 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat ya. Nah, jadi hasilnya itu 16 tambah 9 adalah 25. Nah, ternyata A kuadrat ya, sisi terpanjang, ini sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat ya. Sehingga kesimpulannya, segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku ya, di A ya. Nah, kita fokus ke sisi terpanjang ya. Nah, yang soal nomor 2. Suatu segitiga berukuran 7 cm, 8 cm, dan 9 cm. Apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku? Jika bukan, termasuk segitiga apakah itu? Nah, seperti biasa, kita misalkan dulu sisi terpanjangnya itu A, ya ini 9 cm ya. Jadi kita fokus di dalam suatu soal, jika kita mau lihat itu segitiga siku-siku atau bukan, kita fokus ke sisi terpanjangnya dulu ya. Nah, ini kita misalkan sisi terpanjangnya itu adalah A. Jadi A-nya itu 9 cm, B sama C bebas ya. Jadi ini saya misalkan B-nya 7 cm dan C-nya 8 cm ya. Nah, lalu kita hitung. A kuadrat itu berarti 9 kuadrat, 81 cm ya. Nah, lalu kita hitung B kuadrat tambah C kuadrat ya.
7 kuadrat tambah 8 kuadrat. Ini 49 tambah 64. Hasilnya adalah 113 cm. Nah, dari sini kita lihat A kuadrat itu tidak sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat ya. Jadi sudah dipastikan bahwa segitiga ini tidak siku-siku ya. Jadi segitiga ini bukan merupakan segitiga siku-siku ya. Nah, termasuk segitiga apakah kalau begitu? Nah, kita lihat. Ini A kuadrat kan tidak sama. Sudah pasti bukan segitiga siku-siku. Nah, A kuadrat ini lebih kecil dari B kuadrat tambah C kuadrat ya. Ini ya, simbolnya lebih kecil ya. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa segitiga tersebut adalah segitiga lansip di sudut A ya. Nah, next contoh soal nomor 3. Apakah triple bilangan berikut merupakan triple Pitagoras? Nah, kalau triple Pitagoras berarti itu kita harus cari sisi terpanjangnya. Oke. Nah, ini sisi terpanjangnya ini lalu kita bandingkan dengan dua sisi yang lainnya ya. Jadi 10 kuadrat ini apakah sama dengan 8 kuadrat tambah 6 kuadrat? Jika sama, berarti triple Pitagoras. Jika tidak sama, berarti bukan triple Pitagoras. Nah, 10 kuadrat ini hasilnya adalah 100. Lalu kita hitung 6 kuadrat tambah 8 kuadrat ya. 6 kuadrat 36, 8 kuadrat 64. Nah, jadi 36 tambah 64 adalah 100. Nah, ternyata hasilnya sama ya. Nah, sehingga 6, 8, dan 10 adalah triple Pitagoras ya. Oke, next nomor 4. Apakah triple bilangan berikut merupakan triple Pitagoras? Nah, ini ada angka 7, 10, dan 13. Nah, kita lihat dulu. Panjang sisi yang terpanjang itu adalah 13 ya. Jadi kita hitung 13 kuadrat itu hasilnya adalah 169 ya. Nah, 7 kuadrat tambah 10 kuadrat ini 49 tambah 100. Hasilnya adalah 149 ya. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwasanya 7, 10, dan 13 itu bukan triple Pitagoras ya. Nah, kalau begitu ini termasuk ke segitiga lansip atau tumpul ya. Nah, kita lihat ini 169 ya. Ini lebih besar dari 149 ya. Nah, sehingga kesimpulannya pada soal nomor 4, jenis segitiga ini adalah segitiga tumpul ya. Oke, next contoh soal nomor 5. Nah, ini 3x, 4x, dan 15 ya, merupakan triple Pitagoras. Dan 15 merupakan angka terbesar. Nah, berarti yang terpanjang itu yang 15 ya. Jadi 3x sama 4x itu tidak termasuk yang terpanjang ya. Jadi tentukanlah nilai x. Nah, ini triple Pitagoras. Berarti ini sudah dipastikan adalah segitiga siku-siku ya. Berarti 3x dan 4x ini merupakan sisi siku-siku ya. Nah, seperti biasa, berarti 3x kuadrat tambah 4x kuadrat sama dengan 15 kuadrat ya. Jadi yang terpanjang ini kita pisahkan ke salah satu ruas ya. Sementara ruas yang lainnya adalah penjumlahan dari panjang sisi siku-sikunya ya. Jadi 3x kuadrat itu hasilnya adalah 9x kuadrat tambah 16x kuadrat sama dengan 15 kuadrat itu 225 ya. Jadi 9 tambah 16 itu adalah 25x kuadrat ya. Sama dengan 225. Nah, jadi x kuadrat itu adalah 225. Ini kali ya, kali pindah jadi bagi ya. Jadi 225 dibagi dengan 25 itu hasilnya adalah 9. Sehingga kita udah dapat hasilnya akar 9 itu nilainya adalah 3 ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat semuanya. Supaya lebih memahami konsep tentang Pitagoras jilid kedua ini, silakan kerjakan tugas berikut dan jangan lupa memberikan jawaban akhir di kolom komentar ya. Ataupun jika ada hal-hal yang kurang dimengerti, boleh di komen ya, di kolom komentar ya. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih, tetap semangat dalam belajar, stay healthy and see you again.